Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kita masih di Al-Balad untuk menyelesaikan ujung dari surat Al-Balad. Sebenarnya menjelaskan tentang dua kategori yang nanti kita melihat dari tujuh stages yang dipakai oleh Imam Ghazali, ya, agar kita ini makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari model beriman tadi, ya, ada iman yang benar, sami'na sama absorna, ya. Oke. Kalau kita lihat di surat Al-Waqi'ah, ini dari sini ini yang kita sebut dengan siratal mustaqim, ya, siratal mustaqim. Kalau misalnya jalan kita ini sampai di sini tapi tidak sampai jauh, namanya ashabul, yang masih ingat ashabul yamin. Kalau kita sudah mendekati ujung somewhere here, namanya ashabul maimanah. Kalau kita sudah selesai di ujung sini, nah sini namanya as-sabiqun. Oke. Sama dengan sini, kalau di sini jeleknya segini kira-kira, ini disebut dengan ashabus shimal. Kalau sudah di ujung sini namanya ashabul mas'amah. Oke. Jadi tadi kita diperlihatkan oleh Al-Quranul Karim, kelompok orang-orang Quraisy, kalau imannya benar, ya, maka dia mengambil iman dengan pola sami'na wa ata'na, yang kita jelaskan kemarin in detail. Apa itu sami'na wa ata'na? Yang kedua sekarang, orang yang beriman karena dimulai dari absorna. Tapi ini jarang sekali yang sukses, karena kebanyakan absorna hanya akan diimani saat di yaumul qiyamah, ya, saat di akhirat. Oke. Lah, orang itu kalau nanti menjadi buruk karena dia tidak beriman, kategorinya menjadi dua di dalam Al-Quran Karim. Satu, kalau kejelekannya itu tidak sampai di ujung, namanya ashabus shimal. Tapi kalau dia sampai di paling ujung dari kejelekan, ya, namanya ashabul mas'amah. Sama juga kalau yang ke sini, ke yang paling kanan, kalau dia masih sedikit kebaikannya, namanya ashabul yamin. Kalau dia banyak, sudah mendekati ujung, namanya ashabul maimanah. Sama-sama right hand. Kalau sini far right hand. Kalau yang sudah sampai di garis finish, dia menjadi the winner. Bahasa Arabnya as-sabiqun. Lima-limanya ini ada di dalam surat Al-Waqi'ah, ya. Meskipun Waqi'ah menyebutkan kita menjadi wa kuntum azwajan thalathah. Kata Al-Quran, kamu itu, manusia itu akan dikelompokkan menjadi tiga. Wa kuntum azwajan salasah. Ashabul maimanah sama ashabul mas'amah sama as-sabiqun. Kuntum azwajan sama ashabul yamini ma ashabul yamin ashabul shimal baru as-sabiqun. Tapi dalam ashabul yamin dibagi dua, dalam ashabul shimal dibagi dua. Jadi semuanya 5. Tapi kalau kita petain 3 saja sebenarnya, karena ini negatif, ini positif, yang ini the winner. Ya, bahasa yang lain, yang as-sabiqun the winner, dia sudah plus ya. Karena the winner, atau bahasa yang lain di Al-Quran tidak menggunakan istilah al-muqarrabun, ya. Istilah yang lain yang dipakai oleh Al-Quran ini istilahnya al-muqarrabun, istilahnya. Yang ashabul maimanah, istilah lain di Al-Quran adalah al-abrar, istilah yang lain. Sebagaimana di surat Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ila akhirih. Itu kategori ashabul maimanah, ya. Kalau top-topannya al-muqarrabun. Lah,
Al-Ghazali merumuskan aqobah tadi. Kalau versi Al-Quran, jadi aqobahnya Al-Quran itu yang pertama, kalau Al-Quran berarti fakku. Kalau kita lihat di sini ya, fakku rokobah, terus it'am. Terus saya singkatkan sajalah. Jadi apa saja yang dilakukan rokobah. Terus apa lagi? Yaumin zi masghobah, kit'am nomor 2. Nomor 3 miskin. Nomor 4 yatim nomor 3. Yatim. Habis itu miskin. Oke, ini tahapan pertama. Habis itu naik namanya mukmin. Habis itu harus ditambahi lagi tawasau bisabri, tawasau bil marhamah. Sudah selesai. Kalau menurut Al-Quran, ini yang disebut dengan aqobah versi surat Al-Balad ya. Aqobah itu bukan gunung. Jadi gini, kalau misalnya ini gunung, aqobah itu jalan yang naik. Tapi dia, kalau ada tanah yang naik, idenya begini, kalau kita ini berjalan, tanahnya makin naik, makin berat enggak? Makin berat. Nafas kita makin terengah-engah. Semua kebaikan atau keburukan begitu. Kalau kita mau soleh, makin tinggi, makin berat, ujiannya juga makin berat. Kalau kita mau menjadi orang yang jelek, makin tinggi juga makin jelek. Ya. Pertama pang, terus jadi pang, terus sampai jadi yakuza, terus misalnya sampai paling tertinggi. Ya, jadi udah sama juga jadi orang yang soleh. Pertama mungkin sholat 5 waktu saja, habis itu ditambahi tahajud, habis itu tambah tinggi. Nah, itu yang disebut dengan aqobah, itu maksudnya. Dia jalan mendaki. Pendakian, jalan yang mendaki terus kayak begini. Oke. Saya melukiskannya beginilah untuk mudahnya. Itu namanya aqobah. Nah, aqobah itu ujungnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dalam bahasa yang lain, Quran itu menggunakan bahasa banyak ya. Kadang menggunakan bahasa sirat. Sirat itu sebenarnya juga aqobah. Nah, ini kan jalan pendakian sebenarnya. Hanya sampainya di titik sini dia meninggal dunia sudah. Selamat. Siapa orang yang selamat adalah semua orang selama dia berada di jalan ini. Di sini. Mau dapat 1 senti asalkan dia di sebelah kanan is safe. Makanya alhamdulillahnya Quran ngasih kategori, kalaupun kita 1 meter di sini terus kita meninggal dunia, kita selamat. Namanya ashabul yamin. Umur 60 tahun maksiat terus. Habis itu ikut tadabbur center di Academy of Ummah misalnya, pulang tobat dia, ya Allah saya sudah berubah lah. Keluar besoknya mau ikut lagi, ketabrak mobil mati. Dia ashabul yamin. Itu maksudnya. Tapi ada orang yang meniti dia, sejak usia 20 tahun soleh dia terus bergerak dia ini sampai di sini. Tapi belum sampai di garis finish, belum. Meninggal dunia dia. Husnul khotimah namanya ashabul maimanah. Karena kebaikannya sangat banyak, Quran menyebut al-abror. Oke. Ada orang yang super top, terus sampai menabrak garis finish dia, karena itu dia the winner. Dia namanya as-sabiqun, dari kata musabaqah. Musabaqah tilawatil Quran, ya. Sabaqah. Jadi seperti kalimat kemarin di surat Yusuf kalau masih ingat, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf fi mata'ina, dan segala macamnya kemarin. Ya. Jadi nastabiq running, ya, atau racing, ya. Sabiqun orang yang sudah sampai di sini. Pertanyaan saya, sabiqun banyak enggak? Enggak banyak. Di mana-mana the winner enggak banyak. The winner enggak banyak. Karena itu kalau di surat Al-Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, ya. Mereka ini orang yang muqarrabun. Kalau di surat Al-Waqiah katanya banyak di awal tapi sedikit di akhir. Ya, qalilan fil akhirin, ya. Yang pertama banyak di depan. Tapi kalau yang lain-lain enggak. Kalau yang
Kalau yang al-muqarrabun atau al-as-sabiqun sedikit. Ya. Apa istilahnya? Apa istilahnya di surat Waqiah? Saya kok lupa jadinya. Nantilah, belum keluar. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Thullah, istilahnya thullah. Thullah itu begini. Kalau kita lihat kambing yang banyak dan kita tidak bisa menghitungnya karena terlalu banyak. Berapa itu? Banyak, udah. Berapa? Tidak terhitung, namanya thullah karena banyak. Kita cuman bisa ngestimate saja, banyak, namanya thullah. Ya, kayak ya sangat banyak. Quran menyatakan untuk kelompok as-sabiqun thullatum minal awwalin, banyak dari umatnya Nabi Muhammad di awal. Wa qalilum minal akhirin, sedikit dari umatnya Nabi Muhammad yang di akhir. Banyak tafsirnya ini ya, saya ambil tafsir yang untuk umatnya Nabi Muhammad ya. Apa maksudnya? Berarti yang masuk kelompok as-sabiqun itu hanya banyak di kelompok yang awal. Siapa itu yang awal? Para ulama menyatakan ya 3 generasi utama itu yang disebut dengan salaful ummah ya. Sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Memang kalau kita lihat mereka ini the winner semuanya. Abu Bakar, Utsman sampai ke tabi'it tabi'in. Oke. Makna yang pertama. Makna yang kedua, kenapa mereka banyak? Maksudnya begini, kalau kita lihat sahabat, ada berapa sih jumlah sahabat itu? Saya katakanlah sahabat itu ada 200.000. Dari 200.000 itu, yang masuk as-sabiqun banyak. Yang masuk ashabul maimanah sedikit. Yang masuk ashabul yamin tambah sedikit. Gitu maksudnya. Umat Islam nanti di zaman akhir jumlahnya billion. Yang masuk as-sabiqun dari kelompok billion ini ya sedikit. Tapi meskipun sedikitnya umatnya Nabi Muhammad di akhir, sebenarnya kalau in number mungkin juga sebanyak para sahabat, gitu maksudnya. Tapi kalau di-compare dengan total jumlahnya tetap sedikit. Katakanlah ada berapa sekarang umat Islam? 1 point sudah hampir, tidak tahu saya berapa sekarang jumlahnya ya. Katakanlah 1 billion katakanlah. 1 billion lah 10%-nya aja sudah berapa 1 billion itu maksudnya. Jadi saya senang dengan pendapat yang kedua yang menyatakan hatta di zaman akhir ada itu as-sabiqun. Ada Umar baru, ada Utsman baru, ada Ali baru. Yang meskipun jumlahnya tidak seperti di zaman Nabi. Jadi mayoritas kalau dulu itu as-sabiqun, sekarang minoritas yang as-sabiqun. Ya, tapi tetap ada. Tetap ada. Kenapa? Karena iman di zaman akhir jauh lebih susah di zaman Nabi Muhammad SAW. Lah poinnya kalau di surat Al-Balad, poinnya itu ya, bebasin budak, ngasih makan ke anak yatim, ke orang miskin, baru kemudian punya iman kemudian ada kerja kolektif ya. Orang itu terikat dengan kegiatan kolektif sesama umat Islam, namanya tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Itulah yang disebut ulaika, kata Al-Quran, itulah yang disebut dengan ashabul maimanah. Jadi kalau kita pikirkan kapan kita menjadi ashabul maimanah? 1, kita Islam. 2, ada amal soleh yang sifatnya sosial ya, caring sama orang lain, orang miskin, yatim, orang yang kesusahan, harus ditunjukin itu. Jadi menarik ya, kalau ada orang soleh tapi tidak ada kebaikan sosialnya, dia belum dekat sama Allah. Dia mungkin ashabul yamin tapi belum ashabul maimanah. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau sholat kita sudah baik, puasa kita sudah baik, zakat kita sudah baik, pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira kontribusi kita ke masyarakat, terutama ke orang Islam? Alhamdulillah saya dengar banyak orang Malaysia yang punya kontribusi ke orang Muslim di Kamboja. Alhamdulillah. Memang harus begitulah kita ini. Kalau kita mau naik derajatnya itu, iman itu harus usaha, dia tidak mungkin. Jangan sampai seperti orang-orang yang baru masuk Islam di Fathu Makkah. Begitu turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Sekarang campur ya. Jadi generasi awal kaum muhajirin, orang Mekah yang imannya membaca 13 tahun dia dididik oleh Nabi, kemudian pindah ke Madinah, jangan tanya imannya kelompok ini, kuat mereka. Dan orang Madinah yang taking care, yang hidup bersama Nabi, hampir kira-kira 9 tahunan dengan Nabi atau 8 tahunan dengan Nabi, perang sama Nabi. Oke. Akhirnya kemudian pada tahun ke-7 atau tahun 8 Fatu Makkah. Ya, atau tahun ke-10 lah, Fatu Makkah. Oke. Ini orang yang baru masuk Islam sekarang, ini generasi ketiga ya. Satu Muhajirin, kelompok pertama, yang kedua Ansor. Ini orang yang masuk Islam Fatu Makkah. Dan masuk Islamnya bukan sendiri-sendiri, berombong-rombongan, satu suku, satu kelompok, in group sekarang. Kenapa? Karena kalau kita masuk Islam sendiri-sendiri itu genuine, itu pasti bagus kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau in group belum tentu semua masuk Islam. Udahlah ikut juga lah masuk Islam ya. Jadi belum tentu genuine. Tetapi they claiming, dia kemudian menyatakan bahwa kami ini sudah beriman. Imannya samalah dengan Muhajirin, dengan Ansar. Quran turun menyatakan la, tidak, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi kamu hanya berkata kami baru Islam. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Di surat Al-Fatah ya. Kenapa demikian? Karena belum ada ini. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mau punya iman harus ada amal. Gitu. Jadi kalau hanya orang baik saja tapi tidak ada amal solehnya, dia belum punya iman. Karena iman itu akan muncul dalam bentuk amal. Buktinya orang punya iman adalah amal. Bila kita melaksanakan rukun Islam itu adalah basic. Masih makhdoh itu. Jadi kalau mau disingkatkan, orang yang punya iman itu baik sama Allah, baik sama orang lain, baru dia mukmin. Karena ada orang yang baik sama Allah, belum baik sama orang lain. Orang lain dia susahkan. Nah itu, karena itulah iman. Dan itulah yang akan menentukan keegoan kita. Persis. Nah, yang menarik, kapan kita mengalahkan? Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang lain, itu sudah seperti kita exercising our Islam. Karena itu kalau kita berhasil, nanti kita naik menjadi mukmin, menjadi iman. Nah, waktu kita mengexercise Islam yang ada di dalam dada kita itu, caring sama orang lain, kita mengalahkan diri kita itu sebenarnya. Nah, ada orang yang susah, kenapa? Karena dirinya yang masih besar. Nah, caranya bagaimana agar kita mudah ingat kepada Allah, perintahnya ini untuk Allah, itu yang menjadi mudah. Kalau kita kepada orang lain, insya Allah tidak akan kuat itu. Saya contoh yang sederhana lah, jangan ke orang lain dulu, ke suami atau ke istri. Bikin teh untuk suami, kalau itu hanya semata-mata karena suami, itu tidak lama, tidak akan istiqomah itu. Ya. Giliran kita ngasih teh sama suami bilang, makasih, thank you honey, seneng dia. Oke, besok dibikinin lagi. Hari kedua dia bilang lagi, thank you sweetheart, seneng dia. Oke, hari ketiga dia sibuk, dia tidak bilang apa-apa. Kita mulai berubah. Ya, hari keempat mulai lagi, akhirnya tidak bikinin kita. Kenapa? Karena kita beramal untuk makhluk. Amal soleh itu untuk Allah. Kenapa kita tidak bisa istiqomah dan kenapa kita berubah? Karena amal kita kepada makhluk. Memang susah untuk amal itu pure kepada Allah itu. Memang harus ada perjuangannya. Tapi maksudnya saat kita ini mulai akan turun, ingatlah Allah SWT. Sekarang kita lihat, saya mau ngasih teh karena Allah SWT. Karena Allah memerintahkan saya untuk taat sama suami, untuk berbuat baik sama suami. Oke, hari pertama ngasih. Saya karena Allah, saya tidak mengharapkan pujianmu. Terus dia bilang, thank you sweetheart. Dia senang, tapi yang lebih senang lagi adalah terima kasih Allah, engkau beri aku kemampuan untuk bisa membahagiakan suami saya. Oke. Suaminya tidak ngasih apapun, dia tetap lakuin. Kenapa? Tujuan saya yang paling utama bukan mengharapkan terima kasihmu sang suami, tapi mengharapkan ridhonya Allah SWT.
Itu yang membuat amal kita itu kokoh. Amal kita itu istiqamah. Karena yang kita inginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Lah, itu namanya iman. Itu maksudnya. Jadi iman itu memang butuh di exercise biar muncul dia. Biar dia muncul. Nanti semuanya, mau infak, mau sedekah, mau apapun. Nanti pertanyaan besarnya adalah ini kita lakukan karena siapa? Karena Allah atau karena yang lain? Maka biasanya kalau karena yang lain, ada masa di mana kita futur. Ya, sama lah sholat jamaah di masjid. Enggak, saya lakuin karena Allah. Let's see. If you can do it within 40 night or 40 days, itu karena Allah. Kalau enggak, banyak campurannya yang lain. Karena pasti begitu. Karena kita ini tidak bisa melepaskan hati kita dengan yang lain. Ya wajar lah, tidak ada. Kecuali Nabi Muhammad yang pure kepada Allah SWT. Kita mesti ada yang lain. It's okay begitu itu. Hanya kita butuh struggle terus. Ngelawan terus, diulang lagi, ngelawan terus. Wajar lah. Giliran ngasih teh, tidak dibilang apa-apa, sakit hati. Tapi kemudian kita down terus, kita ingat, ya Allah, saya kan niat karena Allah. Oke lah, ini tantangan dari Allah, mungkin biar saya lebih baik lagi. Wow, gitu. Itu masuk dalam lawama. Mungkin bukan lawamah lah. Karena kalau lawamah itu dari yang buruk ke yang baik. Ini sudah proses kita meningkatkan. Dan kadang-kadang itu kalau kita merenungi, memang Allah hendak membuat kita lebih sempurna. Kalau kita mikir ya, ini saya cari contoh yang kecil, nanti pikirkan ke contoh yang besar. Ya, misalnya ngasih teh. Oke, thank you. Habis setelah 50 kali, tidak ada thank you-nya lagi. Dan kita bisa frustasi. Allah itu nguji, kamu benar beramal karena aku? Atau amal karena makhluk? Memang akan ada dalam hidup kita ini, di mana kita diuji ketulusan. Kalau kita naik, Masya Allah, naik lagi nanti derajatnya. Memang begitu. Nanti dibikin ini suami sibuk sampai lupa tidak ngomong. Dan kalau kita karena suami berhenti, dia nangis kalau dipojokin. Dia sekarang sudah memperhatikan saya, dia sudah lupa, padahal saya sudah bikinin teh dan segala macamnya di sini. Padahal kalau dia ingat sadar sama Allah, ya Allah, ini pasti Engkau yang menguji saya, ya Allah. Engkau melihat ketulusan saya, demi Allah, ridhamu yang saya minta, ya Allah. Dia tidak dilakuin lagi. Dan suinya makin, Masya Allah, istri saya, dia makin berubah lagi. Begitu aja sebenarnya hidup itu. Dalam konteks yang lebih luas lagi, silakan dibikin contoh. Jadi, memang selalu begitu, antara ujian, sabar, dan terus itu. Ketaatan selalu akan ada ujian yang menyertai. Karena kita mau dinaikkan oleh Allah. Terus naik lagi, makin sempurna, makin kamil kita sebagai manusia. Pribadi kita makin kuat, makin utuh, Masya Allah. Itu yang kita inginkan. Orang-orang dulu bahkan tidak butuh apapun. Saking kepinginnya amal itu hanya karena Allah, mereka sama sekali tidak melihat manusia. Ya, Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW, tiap malam ngasih makanan untuk para janda di Madinah. Ada berapa janda di Madinah? 100, dia bikin packing 100. Nanti kalau malam semua orang udah tidur, dia keluar sendiri, dia patung sendiri, dia taruh di depan rumahnya. Pagi hari para janda sudah ngambilin. Oh, orang miskin ada yang ambil. Dan tidak ada yang tahu. Seperti Robin Hood. Siapa ini? Tidak ada yang tahu. Begitu meninggal dunia, orang-orang, loh kok sudah tidak ada lagi ya? Mungkin Ali Zainal Abidin berarti yang ngambil. Datang ke rumahnya, masih ada pack-pack itu yang untuk disiapkan. Itu Ali Zainal Abidin. Kalau kita baca tarikhnya, kalau kita sejarahnya, Ali Zainal Abidin memukau dia. Karena itu disebut dengan Zainal Abidin. Namanya Ali digelari oleh orang-orang Islam dengan Zainal Abidin. Zain, perhiasannya. Perhiasannya siapa? Orang-orang yang ahli ibadah. Masya Allah ya. Kita ini jangankan digelari Zain, digelari Abid saja sudah terima kasih ya. Antum Abidin. Udah alhamdulillah lah gitu dah. Ini bukan Zain, Zainal Abidin, Allah ya. Itu Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan dia banyak gelar. Gelarnya lagi apa? As-Sajjad. As-Sajjad. Karena dia sujud terus dia. Waktunya kalau kosong dia sujud lagi. Sujud lagi, Masya Allah, As-Sajjad. Sampai katanya ininya melengkung.
punggungnya ini melengkung karena terlalu lama sujud ini. Makanya digelar dengan Ali As-Sajjad. Ali As-Sajjad. Saya karena senang dengan Ali As-Sajjad, anak saya laki-laki saya namakan Sajjad. Karena berharap semoga kelak dia meniru Ali Zainal Abidin. Ya. Karena Sajjad, ben rajin sujud ya, ben tidak mendongak terus ke rajin sujud. Itu maksudnya Sajjad. Ya. Sajid, orang yang bersujud sekali. Sajjad, orang yang sujud terus. Masya Allah ya. Sajjad. Itu apa namanya, polanya kalau kita lihat. Tetapi sekali lagi, setelah kita sudah spend, sudah exercise, belum cukup. Kita ini harus kolektif. Tidak baik juga menjadi orang soleh tapi sendirian. Gak bisa, hancur kita. Karena itu kita harus grouping. Harus ada usaha bersama. Tawasau bil haq wa tawasau bil marhamah. Itu maksudnya. Syukur-syukur bikin NGO, bikin kelompok ngaji, bikin apalah yang saling mengingatkan. Kalau sekarang mungkin bisa WA group atau apapun yang saling mengingatkan satu sama lain. Kemana kok lama tidak ngaji dan segala macamnya. Karena setan bisa masuk di sini. Kenapa sih kok harus tawasau? Karena setan bisa masuk di sini. Nanti yang disebut Ghazali dengan ujub, dengan riya dan segala macam. Sudah punya iman, belum selamat, diserang dari sini. Nanti gagal lagi, tidak dekat sama Allah. Oke. Kita sedikit ngelihat bagaimana Imam Ghazali di Minhajul Abidin membuat aqabah ya, atau tingkatan-tingkatan ini. Oke, saya ganti. Tapi yang lebih mengagumkan lagi, kita ini tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sukses itu bukan orang yang amalnya banyak, solehnya ya. Karena al-amal as-salihah ya, bukan as-salihat ya. Dulu pernah kita bahas, saya coba ingatkan lagi habis ini. Fakuraqfa musoleh, terus apa tadi? Iman. Habis iman kemudian jadi kolektif, tawasau, consoles one another, saling mengingatkan. Oke. Sekarang kita lihat ke Imam Ghazali. Tujuh tingkatan aqabah. Oke. Ghazali menyatakan nomor 1 namanya aqabatul ilm. Yang kedua namanya aqabatut taubah. Yang ketiga namanya aqabatut awaiq. Yang keempat namanya aqabatut awarid. Yang kelima namanya aqabah bawa'ith. Yang keenam namanya aqabatut ini lupa saya yang keenam. Ketujuh hamdi wa syukur qawadih ya. Yang ketujuh namanya aqabatut hamdi wa syukri. Oke. Jadi ada 7 kalau pakai Imam Ghazali. Sebenarnya ini pemikiran Imam Ghazali setelah dia mempelajari Al-Quran. Sama saja sebenarnya. Ini bukan bertentangan, tapi hanya untuk mendetailkan lagi. Ya.
Jadi kalau kata Imam Ghazali, kita ini jalan menuju Allah itu mendaki. Ternyata Shirathul Mustaqim itu mendaki gitu. Dan kita harus melalui satu sehingga kita sampai di yang paling terakhir. Lihat, ujungnya menjadi people of apa ini kalau kita lihat? Alhamdulillah syukru. People of gratefulness. Masih ingat kemarin bahasan kita waktu sami'na wa ta'na, memang harus start dari gratefulness. Tasbih melahirkan gratefulness, kan gitu sebenarnya. Kalau tidak ungrateful, akhirnya kita bikin tughyan. Kalau sudah tughyan jadi fasad. Jadi kita melihat hubungan yang sama. Startnya dari apa? Dari ilmu. Kita lihat yang pertama ya. Kata Imam Ghazali, tangga pertama untuk kita naik kepada Allah adalah, atau untuk kita mendekat kepada Allah adalah ilmu. Jadi bukan ibadah dulu, ilmu dulu. Ini yang sering kita mengkritik orang yang ahli ibadah tapi nggak ada ilmu, nggak akan sampai juga sama ada Allah. Maksudnya dia juga nggak akan bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tangga yang pertama itu namanya al-ilmu, knowledge dulu. Itu rintangan orang pertama. Kalau kita lihat barrier pertamanya adalah knowledge. Harus dipelajari dulu bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, sampai bagaimana akidah yang benar, bagaimana semuanya itu namanya ilmu. Sampai kita mengenal ma'rifatullah, kita ma'rifatun nabi, terus. Nah, kalau sudah selesai, nah sekarang kalau kita mau naik ngapain? Taubah. Stop dari melakukan maksiat. Karena kalau sudah punya ilmu tapi masih maksiat, nggak bisa bergerak dia. Nah, kalau kita sederhanakan, bagaimana menghilangkan maksiat itu, mulai dilihat dari yang kabair. Stop melakukan yang kabair, dosa-dosa besar, bunuh orang, berzina, ukukul walidain, nyakitin hati orang tua. Itu yang pertama. Kalau sudah selesai dari yang kabair, dosa-dosa yang kecil, semua dosa-dosa selain kabair, stop. Maksudnya kalau sebenarnya yang haram, stop. Setelah bisa yang haram stop, naik sekarang yang apa? Yang makruh ditinggalin. Makruh-makruh stop. Tidak menjalankan yang makruh. Setelah itu ngapain? Yang mubah. Yang mubah sekarang dikurangin. Bukan tidak boleh, dikurangin. Mestinya saya bisa beli BMW, but saya kepingin spend beberapa uang saya untuk muslim di Kamboja. Saya rasa saya cukuplah dengan Camry misalnya. Ini orang kaya karena dia. Oke lah, saya cukuplah dengan Camry aja. Saya tidak jadi beli Volvo misalnya. Oke. Itu good. Orang yang kayak, jangan ukur orang lain dengan ukuran kita. Karena kita miskin, ya sudah. Bagi kita mungkin dia itu tidak zuhud Ustaz, belinya Volvo. Sebenarnya dia bisa beli yang lebih hebat dari itu. Jadi ukuran zuhud itu juga sebanding dengan berapa uang yang kita punya. Jadi jangan mengukur orang sesuai dengan ukuran kita. Anda tidak zuhud, Anda belinya, iya karena kamu terlalu miskin. Bedalah. Ya, misalnya kayak begini, orang ini sebenarnya bisa naik kelas bisnis, tapi dia memilih kelas ekonomi. Kenapa? Karena dia mau menyisakan uangnya untuk agama Allah SWT. Top, orang yang begitu itu. Lalu kita bilang, kenapa kamu tidak naik train? No, dia tidak bisa naik train. Sakit semuanya dia. Kadang-kadang orang kaya itu bisa begitu. Itu yang kita dulu waktu miskin, ya, naik bis tanpa aircon itu enak aja begini. Sekarang begitu kita makin enak sekali ekonomi, naik bis yang tanpa aircon tidak bisa. Minimal itu yang saya alami sekarang. Dulu waktu zaman mahasiswa, wah bergelantungan gini di Jakarta. Oke. Sekarang nggak bisa gini, capek semuanya sampai di rumah sakit. Ini bukan urusan dengan zuhud itu maksudnya. Jadi meskipun zuhud itu juga kontekstual, tergantung orangnya. Ya, maka respeklah kepada orang yang, masya Allah, orang ini mestinya begini tapi bisa begini dan segala macamnya. Tinggal mau diapain gitu, itu namanya. Dan itu mubah. Ustadz, kalau orang itu mau diambil semuanya, tidak salah. Cuman kalau kita mau mengharapkan cintanya Allah, nggak bisa dengan begitu. Mubahnya harus dikurangin. Dia bisa beli makanan yang 50 ringgit, tapi dia beli yang makanan 30 ringgit. Why? Kenapa kamu makan begini? Bukan karena asam urat, ya.
Bukan karena gaut, bukan karena dia mau sisihkan untuk apa? Untuk kebaikan. Itu yang top, yang begitu itu. Jadi semua sekarang yang mubah dia mulai kurangin. Dia itu boleh, tapi dia berbagi dengan yang lain. Itu top sudah. Itu namanya mubah. Kalau sudah mubah dikurangin, nanti itu kapan mubah bisa dikurangin? Kalau orang itu sudah mulai tidak cinta sama dunia. Kita tidak akan bisa mengurangi yang mubah kalau kita punya cinta sama dunia. Itu tidak mungkin. Karena kita cinta sama dunia, tidak mungkin kita. Saya harus beli iPhone, saya tahu sekarang berapa sedang 11 atau 10s, saya tidak tahu lah, tidak mengikutin saya sudah. Oke. Sebenarnya dia mampu, tapi enggak lah, udahlah, saya bisa lah. Saya mau yang lain lah, misalnya itu yang hebat. Ya. Orang sekarang enggak, harta-harta saya sendiri mau apa kamu? Hidup itu harus dinikmati. Di Indonesia ada lawyer, Masya Allah, lawyer ini ya, dijuluki dengan orang berapa? 2 billion ya. Kalau dia berpakaian itu, jadi semuanya di sini mutiaranya. Orang Kristen memang terkenal, jadi dia lawyernya artis. Wah, jadi terkenal dengan manusia 1 billion karena setiap dia keluar rumah itu dia 1 billion rumah anunya ini. Kalau dihitung dari kepala sampai ke kaki itu, sepatunya berapa, ikat pinggangnya berapa begitu. Sehingga dijuluki dengan 1 billion man. Saya lupa namanya, tapi terkenal Paris Hutapea namanya. Orang Medan, orang Batak aslinya. Kaya raya dia, kaya raya. Karena begitu, Masya Allah. Dan ketika ditanya ngapain, ya kita ini kan kerja sudah capek, harus kita nikmatilah hasil kerja kita. Saya mengiyakan, bener lah, karena dia orang Nasrani. Kalau dia orang Islam, salah lah kamu, zuhud lah kamu, ya, dan segala macamnya. Dan sebenarnya itu Allah mengingatkan kita. Makan tidak bisa enak terus, karena kalau enak terus, kena gout, kena sinilah kolesterol. Sebenarnya tubuh kita ngingatin, you harus sudah kurangin sedikit, bagi sama yang lain, gitu sebenarnya. Semuanya tubuh kita ini sebenarnya dirancang oleh Allah untuk makin dekat kepada Dia. Kalau tidak percaya, kalau kita semakin tua, tidur malam itu tidak bisa kok sampai subuh. Mesti ada bangunnya. Kalau anak muda melebihi subuh bahkan. Usia kayak saya, paling tidak saya bangun 2 kali malam hari itu. Hampir tidak bisa sudah. Tidur nanti entahlah jam, iya memang begitu. Nanti jam 2 bangun, kencing lah, habis itu tidur lagi, nanti menjelang subuh bangun lagi. Sebenarnya kan itu wake up call dari Allah. You sebenarnya bisa gunain untuk qiyamul lail dan segala macamnya, kan begitu sebenarnya. Tapi kalau kita zaman SMA nggak bisa bangun itu, zaman kuliah di university nggak bisa itu. Tidur jam 11 misalnya, ya sampai nanti jam 7 baru bangun. Gini, memang begitulah tubuh kita. Ya. Jadi sebenarnya tubuh kita mengingatkan kita. Itu yang disebut dengan aqabatut taubah. Jadi mulai taubat. Dan itu harus dirancang kalau kita mau mendekat kepada Allah. Stop maksiat. Apa yang maksiat saya lakukan ya? Stop. Terus itu. Jadi yang haram, pindah ke yang makro dikurangi. Habis itu baru yang mubah dikurangi. Kalau mau keren lagi, ngapain lagi kemudian? Sekarang yang wajib tidak ada satupun yang tidak dilaksanakan. Yang wajib. Perintah yang wajib. Habis itu perintah yang sunnah mulai dikerjakan. Terus nambahin banyak yang sunnah. Kalau kita sudah sunnah, kita jadi kekasihnya Allah. Itu rumusnya dalam agama. Kata Allah SWT dalam hadits qudsi, orang itu kalau terus menerus melakukan amalan sunnah, maka Allah akan jatuh cinta sama orang itu. Tangannya menjadi tangannya Allah, matanya dia melihat dengan matanya Allah, dia berjalan dengan kakinya Allah, dia mendengar dengan pendengarannya Allah. Itu kalimat yang dipakai untuk nunjukin apa? Orang ini very close dengan Allah SWT. Sehingga seakan-akan cara dia mendengar, cara dia melihat, cara dia berjalan, semuanya ngikutin aturan Allah SWT. Kapan? Kalau orang sudah mulai istiqomah melakukan yang sunnah. Orang melakukan amalan sunnah tidak mungkin kecuali orang itu sudah selesai yang tadi itu. Kita bisa istiqomah melakukan yang sunnah nanti. Mulai qiyamul lailnya, mulai puasanya, mulai apapun lah. Sedekahnya, mulai apapun. Ya.
Ada banyak orang-orang di Indonesia yang Masya Allah punya komitmen yang menarik-menarik. Ada yang pokoknya saya harus sedekah subuh pagi. Tidak banyak-banyak, tapi dia rutin subuh keluar di rumahnya. Yang pertama kali dituju tempatnya masjid, naruh duit dia terus tiap subuh. Tidak besar, tapi dia komitmen, saya mau istiqomah sampai saya mati. Wah, itu kan top gitu itu. Dan dia tidak mencari yang lain, tidak untuk di show off kepada orang lain, enggak. Kita harus kayak begitu. Qiraatul Quran kita kayak apa, bantunya kita kepada orang lain apa, itu yang dimaksud dengan aqabatut taubah. Aqabatut taubah. Naik lagi kalau sudah aqabatut taubah, nanti kita mulai mendapatkan godaan. Namanya aqabatul awa'iq. Godaan. Tangga godaan. Siapa yang menggoda kita kira-kira? Dunia ini, manusia, setan, nafsu. Ya, isinya ada 4 godaan itu. Jadi di godaan ini ada 4 godaannya. Dunia, manusia, nafsu, apa satunya tadi? Setan. Nah, itu yang menggoda kita kemudian. Udah perfect kita. Kalau sudah taubah, nanti kita dapat godaan. Kata Imam Ghazali, godaannya aqabatul awa'iq. Nggoda kita itu. Dunia ini nggoda kita. Manusia. Karena manusianya sudah apa? Sudah jadi setan juga. Minal jinnati wan nas. Itu nanti yang goda kita. Mau ngaji, tapi loh, di mall sana ada sale loh. Big sale. Hanya hari ini misalnya. Ngaji kan bisa lagi. Bulan depan masih ada kajian. Besok masih ada kajian. Oke lah, namanya manusia. Tapi jangan ditutup teleponnya, setan kamu. Bukan begitu. Jadi manusia dan nafsu kita. Nafsu kita. Oke. Itu awaik. Kalau kita bisa mengalahkan mereka semuanya, dunia sudah bisa kita kalahkan, setan sudah bisa kita kalahkan. Nanti kita masuk ke aqabatul awarid. Ya, aqabah atau jalan mendaki yang merintangi kita. Masih ada rintangan yang lain. Apa itu? Musibah, rezeki, kekhawatiran, qada qadar, itu. Yang pertama rezeki. Ya apa susah? Rezeki. Kemudian kekhawatiran dalam hidup, kekhawatiran. Terus musibah sama qada qadarnya Allah. Itu yang membuat kita juga tidak naik-naik. Takut sama rezeki, nanti kalau saya begini nanti gimana, dan segala macamnya. Nanti uang saya berkurang, gaji saya berkurang, dan segala macamnya. Ya. Ada orang di Melbourne, orang Indonesia, telepon saya. Yang pertama dia bilang, Ustadz, saya ini sudah lama tidak sholat Jum'ah, karena saya bekerja di pabrik, yang pabrik itu tidak memberikan kesempatan kami untuk sholat Jum'ah. Break kami tetap jam menjelang zuhur, hanya sekitar setengah jam. Kalau saya pakai mobil menuju masjid, udah tidak nyampe, habis sudah. Dan saya ini satu-satunya yang bekerja di rumah, sehingga saya ini sudah lama tidak sholat Jum'ah. Saya juga kaget, ngoten gitu. Oke. Alhamdulillah Ustadz, sekarang sudah saya putuskan, saya nyari-nyari pekerjaan, saya dapat pekerjaan. Memang lebih rendah hasilnya secara keuangan dibanding pekerjaan yang pertama, tapi kerjanya malam hari. Dan saya pilih itu karena yang penting saya sholat Jum'ah. Tak bilang good, bagus itu Pak, bismillah, semoga Allah nanti mendapatkan yang lain. Oke. Terus kapan hari telepon lagi dia, kata dia susah Ustadz malam hari, ada banyak begini-begini. Memang Allah nguji ya, diuji. Kata dia, saya mau pindah jadi Uber driver saja.
Persoalannya mobilnya harus 5 tahun muda. Sementara mobil saya sudah agak tua, Ustaz. Saya mau pinjam uang ke bank, karena itu berarti riba, tapi nanti saya gunakan jadi pekerjaan saya ini Uber driver. Jadi saya kalau sholat enak, kalau sholat Jum'ah enak. Bolehkah saya pinjam ke bank? Karena tidak ada orang Islam yang menghutangi saya, Ustaz, kata dia. Sehingga satu-satunya yang generous itu ya konvensional bank itu. Coba bayangkan, setan itu goda kita ini, Masya Allah ya. Digoda, memang susahnya begitu. Itulah maksud saya, lemahnya kita, lemahnya usaha kolektif kita. Saya bayangin kalau misalnya masjid kita ini berdaya, kan menarik kalau masjid itu memberikan qardul hasan, pinjaman ringan ya, tanpa ada laba karena masjid uangnya banyak. Good. Kan menarik kalau misalnya ada lembaga-lembaga zakat yang juga infak sedekah yang bisa memberikan qardul hasan, sehingga orang tidak harus pergi ke bank untuk usaha yang benar-benar usaha. Itu loh maksud saya. Kalau kayak begini terus kita mau nyalahin siapa? Mau pinjam ke orang Islam, nggak ada yang ngasih dengan uang sebesar itu misalnya. Tapi kita hanya menuntut orang yang taat sama Allah, yang taat sama Allah. Itu yang saya kurang. Jadi bukan, kalau ngomong mudah, saya ngomong jangan Pak, itu berdosa, gampang begitu. Tapi kalau kita tidak mampu berikan solusi, itu sebenarnya bukan watak umat Islam yang baik begitu itu. Itu yang kesalahan kita. Saya yang senang dengan orang Burma di sana, di Australia. Orang Burma itu lepas beli rumahnya dari bank. Semua orang Islam yang lain ikut mortgage, semuanya. Karena tidak mungkin beli rumah di Australia, terlalu mahal. Sehingga yang dia lakukan adalah selalu pinjam ke bank konvensional. Kenapa ke bank konvensional? Karena bank syariahnya lebih mahal ngasihnya daripada bank konvensional. Kata mereka, Ustaz, ya make sense saja lah. Kalau kita pinjam ke bank syariah lebih mahal. Terus sampai kapan lagi? Ini aja sudah 25 tahun. Iya kalau saya masih hidup, kata dia. Lah tentu saja dia milih yang lebih murah lah. Ini Masya Allah susahnya. Tapi yang menarik, pengungsi-pengungsi Birma ini, orang-orang Rohingya ini menarik, punya tradisi. Jadi mereka entah karena mungkin berasal dari keluarga besar, jadi misalnya 20 rumah tangga, itu urunan. Jadi urunan chip in semuanya. Oke, uang kamu berapa, terus nanti belilah dia rumah. Nanti jatahnya tahun depan, jatahnya siapa yang beli. Oke, jadi dia seperti bikin bank di antara mereka sendiri. Menarik, cara yang sangat sederhana tapi bisa keluar dari jebakan ini. Itu yang menarik sebenarnya. Dan itu sebenarnya kan bisa dikelola oleh organisasi Islam, oleh masjid. Itu yang saya sebut dengan tawasau bis sabri wal marhamah. Orang Islam itu harus mikir begitu. Kita ini tidak boleh individual. Ada saudara kita yang memerlukan jalan keluar untuk selesai, biar dia tidak masuk ke dalam riba dan segala macamnya. Kalau kita cuma bisa ngomong di masjid, di mimbar-mimbar, riba haram hukumnya, tapi nggak ada solusi, umat mau dibawa kemana? Itu maksudnya. Itu yang juga harus kita mikir. Masing-masing kita punya kemampuan, syukur-syukur siapa yang pintar manajemen, siapa yang jago finance, harus mikir bersama-sama, mikir kayak begitu itu. Ya. Itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan keumatan. Harus ada yang mikir kayak begitu. Masjid Jogokarian di Yogyakarta setiap Jum'ah mengumumkan selalu saldo kami 0 gitu kalau hari Jum'ah. Dia malu kalau Jum'ah ngumumin saldo masjid sejumlah sekian ringgit, tidak mau dia. Jadi uang umat harus selesai per Jum'ah. Untuk apa? Jumat depan apalagi gitu. Itu yang berarti ada kegiatan yang serius yang mereka laksanakan. Oke, itu namanya aqabatul awarid. Udah selesai sekarang, rizki sudah bisa keluar. Kekhawatiran itu seringkali membuat kita tidak bergerak. Khawatir inilah. Nanti kalau jilbaban, nanti gimana kalau disakitin? Nanti kalau macam-macam itu. Kekhawatiran itu ya. Musibah ya. Dan qada qadar, mikir memang saya lah begini nih kan, dikehendaki Tuhan begini kayak saya ini.
Itu juga awarid. Itu godaan yang menurut Imam Ghazali, rintangan yang menurut Imam Ghazali tidak bisa orang bergerak ke atas. Terus bawa'is. Yang meningkatkan kita adalah roja. Ya. Yang meningkatkan kita dan khauf itu bawa'is kita. Jadi yang membuat kita makin naik, kalau ini sudah lepas semuanya, tinggal sedikit lagi kita. Ya, namanya ar-roja wal khauf. Itu yang meningkatkan kita kepada Allah. Jadi kalau kita ini mau terbang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kepingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, makin dekat sama Allah. Yang satu, tumbuhkan roja. Tumbuhkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta sama Allah, kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, namanya roja. Hopes. Kita punya hope kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya roja. Yang kedua, khauf, fearness. Takut sama Allah, takut masuk neraka, takut disiksa. Dua itu yang akan mendrive kita untuk terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang naik turun itu. Kadang kita fear saja, tidak ada hope-nya. Kadang hope saja, tidak ada fear-nya. Kayak gitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini seperti sayap burung. Yang satu namanya ar-roja, yang satu namanya khauf. Kalau orang punya satu, tidak bisa terbang tinggi dia. Cuma gini-gini aja. Kalau dia punya dua, dia bisa terbang tinggi. Orang mendekat kepada Allah harus dua-duanya. Yang menarik agama kita itu memang dua-duanya ini. Agama orang lain tidak satu. Kristen ar-roja saja, tidak punya khauf. Tanyain sama orang Kristen, Anda apakah masuk neraka kalau mati? Nggak ada, masuk surga kata orang Kristen. Kalau orang Islam menarik, Anda masuk surga kalau mati? Belum tahu Ustaz. Semoga masuk surga, tapi juga takut kalau melihat amal perbuatan ini Ustaz. Tapi yang menarik, kenapa kok tetap masuk Islam ya? Sebenarnya kalau kita pikir, orang Kristen itu rojak terus. Ada agama yang khauf terus. Yahudi zaman dahulu, khauf terus. Karena Tuhan itu sangat rigid, sangat ketat. Kalau salah mesti dihukum. Jadi mereka takut sama Tuhan. Ya. Lama-lama orang terlalu takut, tinggalkan juga agamanya. Karena stres dia. Kalau agama itu serba roja, orang akan meninggalkan agama juga. Kenapa? Permisif orang akhirnya. Nanti juga diampuni sama Allah. Meskipun berbuat dosa juga diampuni sama Allah. Islam dua-duanya, antara khauf dan roja. Itu namanya aqabatul bawa'ith. Selanjutnya aqabatul qawadih. Ya, ini aqabah celaan. Dicela orang. Nah, ini muncul bentuknya apa di sini yang celaan ini? Ini yang paling berat. Ini namanya ujub sama riya. Sum'ah. Mulai bangga diri. Wah, itu musuh paling terakhir itu udah. Kalau kita sudah mulai situ, ya itu tanda-tanda sudah mulai di garis finish. Ujub, bangga dengan diri. Memang saya, teman-teman saya itu Ustaz, tidak ada yang hafal Quran Ustaz. Saya ini alhamdulillah. Ya. Juz amma sudah hafal. Udah mulai ujub. Ngelihat temannya rendah, itu bahaya. Bukan karena fisik kita, tapi karena ibadah kita. Karena kesolehan kita, itu maksudnya. Jadi ujub sama riya ini bukan dihubungkan dengan dunia lagi. Wong orang ini sudah keren ini, udah soleh orang ini sekarang. Cuman musuh terakhirnya adalah ujub, takjub dengan dirinya sendiri. Ujub itu dari kata ajaib. Tapi siapa yang diajaibkan? Dirinya sendiri. Dia takjub dengan dirinya sendiri. Sebenarnya bukan takjub, ta'ajub. Tapi kan susah orang Melayu. Saya ta'ajub, ada takjub. Itu ajib, ya, dari kata ajib, ya. Jadi ujub itu begitu. Kita mengagumi diri kita sendiri. Yang kedua riya. Riya dari kata apa? Riya dari kata ro'a. Ro'a artinya melihat. Riya itu maksudnya kita kepingin orang lain melihat kita sebagai orang yang soleh dan dekat sama Allah. Namanya riya. Atau kita nyebut show off. Tapi beda, kalau show off itu hanya sekedar untuk melihatkan kepada orang lain. Riya itu kita kepingin orang lain melihat kita sebagai orang soleh.
Tapi kita ini memang soleh sebenarnya. Berat itu. Kita ini memang sebenarnya sudah soleh. Cuman kita kepingin orang lain melihat kita sebagai orang yang soleh. Diketahui orang, dilihat, waduh, soleh itu yang berat. Itu karena itu Imam Ghazali meletakkan di paling akhir. Ya, namanya aqabatul qawadih. Itu yang celaan. Mestinya kita ini nggak boleh kayak begitu itu. Itu yang berat. Dan paling terakhir, alhamdi wa syukri. Wow, kita sudah diapresiasi oleh orang, udah ditepuk tangani sama orang. Itu akobahnya apa? Kita harus kembalikan sama Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jangan bukan kayak nyanyian saja. Alhamdulillah wa syukrulillah padamu. Mudah ngomongnya, tapi susah itu. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, udah itu di garis terakhir as-sabiqun kita. Jadi Imam Ghazali lebih menjelaskan detailnya, ya, apa yang dialami orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dari model iman ini. Apa nanti tantangannya, kemana, startnya dari mana itu. Nah, kita ini mari periksa terus, Ustadz, apakah kalau sudah saya di makom taubah berarti saya tidak butuh mencari ilmu? Enggak. Nyari ilmu itu terus sampai mati. Taubah sama. Apakah kalau saya sudah di makom awaik saya tidak taubah? Terus taubah. Karena taubah itu juga ada tingkatannya. Taubah dari maksiat dan taubah dari ketaatan. Oh, makin berat lagi. Ketaatan kita taubati, bayangkan. Ya. Kenapa? Misalnya habis assalamualaikum kita taubah, ya Allah. Saya diperintah untuk menyembah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah, ya Allah. Tapi beginilah yang bisa saya mampu, ya Allah. Bacaan saya lupa kepada maknanya. Saya juga belum bisa khusyuk, ya Allah, maafkan saya, ya Allah. Seperti inilah ibadah saya, ya Allah. Wah, itu top itu. Jadi kita bertaubat atas amal soleh yang kita lakukan. Karena kita merasa belum memberikan yang terbaik kepada Allah SWT. Jadi makom taubah itu tidak pernah berhenti. Terus saja, gitu maksudnya. Jadi jangan berhenti, meskipun ini pentahapan ya, tapi bukan berarti selesai. Enggak, saya sudah di di mana misalnya, Bawais. Enggak bisa gitu. Terus itu harus terus, ilmu terus, taubah terus. Nanti taubah itu macam-macam ya. Ada yang paling kecil sendiri namanya at-taubah, naik lagi namanya inabah, naik lagi namanya aubah. Kalau yang aubah itu levelnya para nabi. Ya. Taubah, inabah, aubah. Ya. Kalau yang taubah namanya tawabin, kalau yang inabah namanya munib. Nanti ada qalbun munib. Ya. Kalau yang awab namanya, kalau yang aubah namanya awab dalam Al-Qur'an. Allah mensifati Nabi Sulaiman, Allah mensifati Nabi Ayub, Allah mensifati para nabi dengan innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Mereka sebaik-baiknya orang yang mengabdi kepada Allah, dan sesungguhnya dia adalah yang paling banyak bertaubatnya kepada Allah. Tapi untuk nabi Allah menggunakan kata awwab. Oke. Kalau kita tawwab, ya, kita ini tawwabin, ya, orang yang terus bertaubat kepada Allah. Kalau inabah lebih tinggi lagi, namanya munib. Seperti yang kemarin kesini katanya Pak Munif, ya. Tapi itu pakai fa, tidak pakai ba. Mestinya pakai ba, munib mestinya. Mungkin dia orang Sunda ya, jadi munif, ya. Oke. Namanya qalbun, namanya hamdi wa syukri. Menurut saya ini keren banget. Ini kan sebenarnya sudah sangat praktis sebenarnya yang bisa kita lihat. Nah, itu kalau kita bisa bikin lebih in detail, terus kita bikin muhasabah untuk diri kita sendiri, dilihat akobah ilmu saya kayak apa sekarang, apakah saya terus mencari ilmu, taubah saya kayak apa, untuk yang haram apakah saya sudah stop apa enggak, yang makruh kayak apa, harus dibikin begitu muhasabahnya, muqarrabah kita kepada Allah, dan kelihatan. Oke, awaik saya sudah, dunia sudah tidak terlalu lah, saya biasa aja, meskipun saya kaya, saya tidak
bukan dunia yang menjadi tujuan saya sekarang. Oke, manusia insya Allah bisa saya redam Ustaz. Nafsu enggak, setan ini yang saya masih kalah misalnya. Terus gitu. Kalau kita bisa bikin begitu, maka lebih baik kita. Dan nanti akan kita rasakan, kira-kira Allah menguji saya lewat mana sekarang sudah ya. Kita memang tidak tahu letak kita di mana, tapi kita bisa merasakan bentuk ujian kita di mana. Kalau ujian kita itu, sekarang problem saya itu masalah ujub sama ria Ustaz. Orang-orang itu loh nganggap saya orang soleh. Waduh, berarti orang ini sudah baik ini, di sini dia. Ya. Kalau kita masih sibuk dengan setan aja urusannya, ya di situ itu masih, itu maksudnya. Lah kita tidak bisa deteksi orang lain. Kenapa? Karena itu urusan pribadi-pribadi masing-masing. Kita ini meraba diri kita sendiri-sendiri. Saya ada di mana ya? Ya, ada di mana saya ini? Kalau urusannya cuma rojak sama khauf, saya ini kalau sama neraka susah menghadirkan ketakutan itu Ustaz. Karena kenapa ya? Karena bagi saya itu Allah kan Rahman Rahim misalnya. Ya itu di situ berarti di nomor 5 itu terus. Ya. Itu. Dan alhamdulillah menurut saya dunia Islam itu banyak melahirkan ulama-ulama yang sudah melahirkan model kayak begini-begini nih, teori kayak begini dan segala macamnya. Nanti kalau pernah mengaji Al-Hikam, belum pernah kah? Al-Hikam misalnya itu juga indah banget. Sebenarnya Al-Hikam meskipun ditulis dengan bentuk kata-kata, tapi sebenarnya bisa juga dibikin kayak begini karena dia menjelaskan perjalanan hati orang yang terus sampai ke Allah. Dimulai dari mana sih? Terus. Misalnya saya kasih satu ya sebelum kita break. Hikam nomor 1. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Salah satu tanda orang bergantung kepada amal soleh adalah kalau dia sedang melakukan maksiat, gagal dia, tidak taat kepada Allah, kemudian dia kehilangan harapannya kepada Allah. Maksudnya begini, orang itu kalau awalnya ahli maksiat, ya, terus dia mau mendekat kepada Allah, tobat dia. Setelah tobat ngapain dia? Beramal baik, amal soleh, ketaatan. Nanti halangan pertama menurut Ibnu Athaillah Sakandari adalah kita merasa amal itulah yang membuat kita selamat. Kalau tidak percaya tanya orang yang awalnya dulu tidak pernah taat sama Allah, kemudian dia berubah. Kalau orang Indonesia menyebut hijrah, ya. Dia hijrah, tobat, hijrah dia. Nanti lihat teman-teman yang aktif di jamaah tabligh. Karena rata-rata awalnya bukan orang baik, banyak anak tabligh itu. Habis itu tobat, nanti dia merasa insya Allah lah kita ini insya Allah sudah insya Allah menjadi ahli surga. Begitu. Kenapa? Karena merasa sudah mulai banyak ibadah. Sholat sudah mulai banyak, ini sudah mulai banyak, ini zikir sudah mulai banyak. Dan itu penyakit. Karena orang tidak boleh bergantung sama amal untuk keselamatan dia. Amal tidak ada artinya sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bergantung ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal itu hanya berharap Allah meridhoi kita. Kita beramal soleh itu kita berharap Allah ngampunin kita atas kesalahan yang kita lakukan. Itu sebenarnya poinnya. Tapi kita ini dibikin salah, dibikin oke lah bergantung kemudian kepada amal. Dan seakan-akan pokoknya amal itulah yang menyelamatkan saya. Satu, lah cirinya apa kita mengetahui kalau kita bergantung sama amal? Kalau kita kemudian melakukan maksiat, kita merasa udahlah habis saya udah ahli neraka saya. Begitu. Kita kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menarik, ya itu dari Ibnu Athaillah As-Sakandari itu baru pertama. Nanti terus sampai ratusan itu. Nah, menurut saya sesekali dibacalah Ibnu Athaillah sehingga kita makin kaya dengan berbagai ilmunya para ulama. Itu dulu. Kita break dulu, Kak. Oke.